Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan Jejak Psikola. Untuk video kali ini agak melenceng dari yang lain ya, karena memang kondisi lagi tidak memungkinkan. Karena saya lagi menjalani masa isolasi. Jadi bagaimana tips-tips menjalani masa isolasi dan gejala-gejala awal apa yang saya rasakan dalam tahap gejala ya yang COVID yang baru ini, saksikan video saya ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Kita harus sehat. Kita harus sehat. Kita harus sehat. Oke, di sini saya sedikit berbagi cerita ya yang saya alami saat ini. Saya sedang menjalani masa isolasi sudah 5 hari dari sekarang. Sebelumnya saya sudah mengikuti vaksin sebanyak 2 kali pada tanggal 28 bulan 5 sama tanggal 18 bulan 6. Tiba-tiba di tanggal 20 saya kena tracing dari orang dekat saya. Ada yang dengan gejala sakit, dites hasilnya positif. Kemudian saya di tracing, hasil dari tracing tersebut menunjukkan saya positif. Awal mulanya saya tidak ada gejala ya, saya masuknya OTG. Cuman jangan disepelein ini OTG ya. Ternyata setelah berjalannya waktu, setelah hasil tes keluar sehari, baru saya mulai merasakan di situ gejala kayak demam ya, kepala pusing, tenggorokan mulai terasa gatal, kita pokoknya udah badan pegel-pegel semua, Itu gejala dari hari pertama sampai hari ketiga, naik turun pasang surut. Nah hari ketiga kesini sampai hari ke-5 ya, ini sudah mulai batuk. Oke, dari hari ketiga tadi istri udah mulai kena, istri udah mulai merasakan gejala-gejala yang sama seperti yang awal saya rasakan ya, udah mulai meriang. Dan akhirnya ya udah kita memang satu rumah udah isolasi di sini. Kebetulan juga dari lingkungan juga sangat perhatian ya terhadap kami semua. Untuk segala kebutuhan tiap harinya kita sudah diantar sama lingkungan, sama tetangga, teman-teman ya. Nah intinya yang harus kita lakukan ketika menghadapi seperti ini, yang pertama kita yakin dulu bahwa ini semua datangnya dari Allah. Kemudian segala macam itu datang dari Allah. Jadi kita harus ikhlas menerima untuk menjalaninya. Ya, supaya hati kita ini biar nyaman, biar menjalaninya itu tenang. Ya. Yang kedua, yakinlah bahwa Allah itu memberikan ujian kepada kita tidak akan melebihi batas kemampuan kita. Jadi kita harus yakin kita bisa melewati ini. Baru yang ketiga adalah ikhtiar yang kita lakukan. Ya salah satunya ikhtiar itu kenapa kita dikasih ujian ya supaya kita bisa lebih baik ke depannya. Satu, perbaiki ibadah kita. Ya kita ngerasa awalnya kemarin masih banyak yang kurang dalam kita beribadah, kita perbaiki. Ikhtiar yang kedua yaitu kita mengkonsumsi obat. Tetap namanya kita sakit ya kita harus obatin secara medis ya. Untuk obat-obatan alhamdulillah sudah ada dari puskesmas, kita berobat. Untuk vitamin, suplemen pendukung ya, ini dari teman-teman semua yang sudah perhatian. Terima kasih ya sedulur semua yang sudah ngasih.
kita konsumsi. Kemudian yang ketiga, pola hidup sehat kita dengan berolahraga tentunya. Ya, sesaat lagi nih, mudah-mudahan hari ini panas, saya akan berjemur selain menambah vitamin D ya, supaya biar badan sehat. Ya, kita lagi berjemur ya di bawah terik matahari pagi ya, sambil sedikit gerakan-gerakan ya, stretching sama yang gerakan-gerakan ringan aja. Yang penting kita bisa berkeringat dan kena sinar matahari. Kita lakukan 1 jam ya, ini dari sekarang jam setengah 10 ya, sampai setengah 11. Oke, untuk menghilangkan dahak-dahak ya, yang kalau udah mulai gejala keempat itu ya, banyak dahak di sini, gatel ya. Dan ini keringat panas juga nih karena pengaruh dari herbal yang saya minum ya. Ini untuk ada cara saya melihat dari beberapa sumber yang ngetel juga. Nah, saya praktekkan ya, bener. Kan posisi sujud begini ya, nanti dahak kita keluar. Kita taruh begini ya, kita tarik nafas biasa begini ya, terus kita batukkan, nanti dahak akan keluar. Nah, begitu kita praktekkan terus ya, dahak sesering mungkin ya, sehari kalau perlu bisa 3 kali 4 kali kita keluarkan dahak. Kemudian yang kedua, selain tadi yang saya lakukan, berjemur, sama pas kita lagi mandi, kita usahakan kita diuap, kita pakai air mendidih, kita kasih ramuan rempah-rempah ya, kita kasih obat, itu ada obat uap ya, kapsul, kita kasih, kita hirup udara di situ, kita praktekkan lagi yang begini tadi lagi 2 kali sehari. Habis itu rasa enteng badan ya, insya Allah. Nah, itu tips dari saya. Untuk yang keempatnya adalah serahkan semua ikhtiar kita kepada Allah. Kita diwajibkan ya untuk berusaha, untuk ketetapannya, keberhasilannya itu Allah yang punya ya, karena takdir itu Allah yang memberikan ya. Mungkin itu aja tips dari saya. Selamat menjalankan isolasi bagi yang sedang menjalankan. Salam kaum terisolir, semangat untuk sehat.